sebelumnya, semester lalu, baru semester lalu, semester sebelumnya, yang saya lihat Taruna itu bukan masalah memvisualisasikannya yang bermasalah, tapi lebih banyak ke bagaimana menjelaskan data. Jadi ketika misalnya menjelaskan data garis gitu, curah hujan gitu garis, yang mungkin kalian udah sering lihat, itu biasanya mereka hanya menjelaskan maksimum minimum, padahal di dalamnya kan ada periode musimnya, ada curah hujan, curah hujan pada saat musim hujan berapa, pada saat musim kemarau berapa, variabilitas datanya seperti apa, distribusi data seperti apa, itu kan masih banyak di sana gitu. Cuma mereka malah menjelaskan cuma maksimum minimum, jadi saya sampai muak gitu baca laporannya. Gitu. Jadi di sini kita di awal mungkin akan lebih banyak tentang bagaimana menginvestigasi data setelah kita visualisasikan dan menjelaskan apa sih yang ada di dalam data itu, termasuk mencari faktor penyebab kenapa data itu seperti itu. Gitu. Nah, kalau dari saya sih, kalau kalian pasang foto aja nggak apa-apa kok, kalau nggak buka video, tapi yang penting ada fotonya, jangan cuma nama doang gitu. Soalnya kalau nama doang pas saya screenshot nggak bagus. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kalian udah dapat linknya semua, link dokumen? Sudah, Bu. Oke, link dokumen udah. Berarti yang kedua udah baca ketentuan-ketentuannya? Sudah, Bu. Tapi belum semua, Bu. Sudah, Bu. Tapi belum semua. Oke, saya share dulu ya. Share. Oke, analisis. Oh ya, enggak, yang ini praktik ya. Kita teori. Jadi teori sama praktek ini jadi satu sih sebenarnya. Nanti di teorinya apa, nanti prakteknya apa gitu. Nanti mengikuti sendiri. Oke, analisis prediksi iklim 1 untuk teori ini root program klimatologi. Jadi nanti ada beberapa nih. Profil lulusan nggak terlalu penting. Yang ini untuk ini aja, untuk ke STMKG sih. Jadi banyak yang belum saya isi. Nanti saya isi. Oke, yang penting yang pertama itu adalah apa saja yang kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, yang pertama itu adalah pendahuluan dasar-dasar analisis. Bentar. Oke, ini kalian udah lihat sendiri materinya apa. Ini udah banyak ya. Oh ya, pertanyaannya kayaknya belum saya upload lengkap semua. Jadi sebenarnya ada 11 pertanyaan, udah. Di kalian mungkin baru 5. Oke, jadi ada 11 pertanyaan untuk review dan lain sebagainya. Kemudian ada visualisasi data, investigasi, dan penarikan kesimpulan. Jadi di sini bagaimana memvisualisasikan data. Contohnya ini grafik garis itu dipakai kapan, tabel itu dipakai kapan. Dan kemudian di sini udah ada review dan tugasnya, dan juga ada tambahan pertanyaan. Oke. Nah, berikutnya adalah analisis hubungan antar waktu dan wilayah hujan Indonesia. Saya bingung juga ini bikin kalimatnya kayak gimana. Jadi ini analisis hujan antar waktu dan antar wilayah. Artinya apa? Kalian akan menganalisis secara time series dan menganalisis secara spasial. Ini udah saya bikin sih, dikit. Tapi karena ini pertemuan 3 jadi masih dikit ya. Kemudian berikutnya analisis angin zonal dan meridional. Ini ada zonalnya, jadi komponen U seperti apa. Kemudian meridional, jadi komponen V seperti apa. Lalu setiap pulau atau provinsi nanti kita lihat kondisinya, perbedaannya seperti apa. Kemudian nanti ada juga analisis streamline. Jadi, bentar, kehapus dia. Oke, jadi di sini ada streamline dan juga pola pemetaan biasa ya. Nah, dari streamline itu nanti kalau ada streamline vertikal, kita bisa ambil sirkulasi Walker dan sirkulasi Hadley. Mudah-mudahan kalian masih ingat yang ini. Oke. Kemudian berikutnya kita akan melakukan analisis sirkulasi monsun. Ada monsun Asia Australia, karena kita di Asia Australia ya monsunnya. Analisis pola monsun Indonesia, jadi ketika di Indonesia interaksinya itu seperti apa. Kemudian analisis pola monsun subwilayah.
subwilayah ini nanti kalian akan melihat klasifikasinya, maksudnya monsun di Jawa itu akan beda dengan monsun yang ada di Sumatera kondisinya. Oke, berikutnya adalah analisis anomali dan ekstrim. Jadi nanti kalian cari anomali, hitung ekstrim, dan kemudian cari prekursor. Kira-kira apa yang menyebabkan. Berikutnya adalah indeks iklim. Nah, indeks iklim ini banyak banget ya. Indeks kekeringan aja itu satu buku, satu paket buku. Belum lagi indeks lainnya, jadi indeks labilitas udara dan lain sebagainya, indeks monsun itu banyak sekali. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih menentukan indeks, kemudian bagaimana kita menghitung indeks juga yang udah ada, sekaligus kita cek juga bagaimana membuat indeks baru. Berikutnya adalah dampak fenomena regional dan global di Indonesia. Ada yang bisa jawab nggak kenapa cuma fenomena regional dan global doang? Ada yang kepikiran nggak? Zoom user. Cek dulu. Ada yang kepikiran nggak? Langsung jawab aja ya. Kok saya kayaknya nggak ada yang angkat tangan. Oke, langsung jawab aja. Nggak ada kepikiran? Mohon Bu. Kalian belajar apa sih? Iklim kan? Iklim ini jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Oke, jadi gini, kenapa regional dan global? Karena kita belajarnya di sisi iklim, kita nggak belajar di sisi cuaca. Jadi kita hanya melihat wilayah yang luas, minimal satu provinsi, wilayah luas. Kemudian kita melihat jangka waktu yang panjang. Ini hanya bisa dijawab oleh regional dan global. Jadi lokal, mungkin lokal ini bisa menjawab kalau dia di rata-rata sehingga menjadi kondisi regional ya. Tapi secara umum ini regional dan global aja, yang nanti biasanya akan mempengaruhi variabilitas iklim kita. Oke, variabilitas iklim saya yakin Pak Nuryadi sih kayaknya yang ngajar. Oke, berikutnya adalah prediksi. Nah, ini setelah pertemuan ke-7, ini kan ada UTS. Oke, jadi pertemuan ke-8 ini baru dampak pengaruh regional sebelum kita masuk ke arah prediksi. Nah, ini lumayan banyak juga kalau di silabusnya. Saya nggak tahu bakal selesai semua apa enggak ini yang untuk prediksi iklim nih. Yang pertama untuk deret waktu itu ada ARIMA, Kalman-Filter, dan exponential smoothing. Ini saya aja nggak pernah pakai dua ini, taunya ARIMA. Nanti coba saya cari karena di silabusnya ada, jadi saya coba cari. Kemudian berikutnya adalah analogi. Jadi prediksi analogi ini kemarin sudah ada Taruna yang mengaplikasikan ini untuk hotspot dan FWI. Kalian udah pernah kan bikin FWI ya di pemrograman? Udahlah, saya yang ngajar. Oke. Kemudian berikutnya adalah iklim berbasis dinamika. Jadi berbasis dinamika ini kita bisa bagi dua, itu berbasis regresi. Jadi kita melihat faktor-faktor yang ada itu kemudian diregresikan sehingga mendapat hasil prediksi yang kita inginkan. Kemudian berikutnya kita bisa gunakan probabilitas bersyarat, oke? Atau probabilitas biasa. Terakhir itu verifikasi perakiraan. Dan kalau saya lihat berdasarkan silabus, ini cukup banyak ya. Saya aja lelah ngelihatnya sebenarnya. Terutama yang bagian prediksi. Oke, jadi banyak karena biasanya ini banyak gagalnya kadang-kadang, dan kalau misalnya prediksi itu banyak data yang harus diolah, sehingga mau tidak mau kalian harus pakai pemrograman. Oke. Dan saya rasa kalian mumpuni lah pemrograman. Kemarin aja masih bertahan hidup kan dengan metode numerik kan. Ya masih hidup lah kalian ketika metode numerik. Kalau itu aja masih hidup, udah masih bisa lah. Oke, nanti kalian kerja sama aja karena di sini saya nggak fokus di pemrogramannya. Nanti saya akan kasih, kita lihat aja di praktek ya. Jadi praktek saya isinya paling cuma kode doang kayaknya. Ini contohnya yang ini, yang pertama ini udah saya kasih kode dasar. Oke. Jadi munculnya kayak gini itu gimana? Udah ada kode dasarnya. Tapi nanti kalau sekedar untuk membuat title kayak gitu, judul, itu kan bisa dicari di internet lah ya. plt.title kayak gitu kan itu banyak banget itu di internet. Kemudian membuat grid line kalau misalnya kalian mau grid, kemudian color bar atau legend kayak gitu kan cari aja lah di internet gitu.
Jadi aksesoris-aksesoris yang kayak gitu silahkan dikembangkan sendiri. Ini saya kasih dasar aja. Karena saya setelah itu harus bikin kode untuk perkuliahan berikutnya kan. Nah, misalnya, saya berani kasih kalian juga kode. Ini kan kalian juga udah bisa baca lah ya. Untuk Python, ini maksudnya apa? Minimal kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Modul-modul yang mau dipakai apa? Itu juga ada. Oke. Nah, itu dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita baru sampai RPS ya, jadi rencana perkuliahannya selama 1 semester. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dinego, ada yang mau ditambahkan. Saya rasa ditambahkan sih enggak sih, udah kebanyakan ini. Oke, ada yang mau dinego kira-kira? Karena kita jarak jauh, jadi ini ya, nanti kalian kerjasama dengan temennya. Kalau misalnya ada kesulitan, dan kita tetap bisa diskusi di forum, jadi diskusi ketika kuliah gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk lagi? Izin Bu, izin bertanya. Iya, ini siapa nih yang nanya? Izin Bu, Firmansyah Bu. Oke, Firmansyah, ada apa? Izin Bu, untuk aplikasinya sendiri, kita apa gunain lagi Spider atau gimana? Atau ada aplikasi baru gitu? Oh, kalau ini ya, masalah aplikasi itu tetap cuma 2 itu doang. Aplikasinya Spider atau Jupyter Notebook gitu. Kemarin kebetulan saya pakai Jupyter Notebook untuk melihat tahapan-tahapannya. Oh, bener nggak nih tahapannya satu-satu gitu kan. Itu aja. Tapi kalau kalian pakai Spider itu nggak masalah, karena yang nanti saya lihat cuma hasil terakhirnya. Gambarnya, petanya. Oke. Saya sampai sekarang masih pakai Spider kok. Ini awalnya doang saya pakai Jupyter Notebook, terakhir-terakhir nanti ke belakang saya lebih pakai Spider sih. Terus jangan lupa diupdate Python-nya. Jadi kalau nanti ada apa tuh namanya, mau install modul baru itu biar nggak masalah. Oke. Bentar, ini ada yang tadi. Oh. Oke. Itu aja sih. Menjawab nggak? Siap, sudah Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk aplikasi nanti lebih jelas ya. Kita masuk ke penilaian dulu. Penilaian seperti biasa, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Deal, ini harus deal sih. STMKG yang nyuruh kayak gini, bukan saya. Oke, jadi berikutnya untuk nilai UTS dan UAS. Nah, ini untuk teori. Untuk teori, nanti saya akan menanyakan 11 pertanyaan. Ada yang saya tunjuk, ada yang jawab sendiri lewat chat. Gitu. Jadi setiap pertanyaan nanti nilainya maksimal 20 poin kalau benar. Oke, tapi jangan khawatir kalau untuk teori rata-rata pertanyaannya itu ada di sini gitu. Setidaknya saya udah kasih seminggu sebelumnya sehingga ketika kalian di rumah, kalian udah bisa jawab. Oke. Saya nggak kasih sekarang pertanyaannya nanya gitu, ngetes kayak gitu, enggak. Jadi kalian kerjakan di rumah, nanti ketika di kampus entah siapa yang jawab itu kan tergantung mood saya kan. Misalnya saya lagi pengen, oh ya yang ini, yang sekarang tanggal 10, yang absen 10 gitu jawab misalnya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti pertanyaannya ada, saya memang tanyakan, tapi kalian udah kerjakan di rumah, jadi nggak masalah. Kalian boleh kerjasama, boleh nyari dari internet, tapi yang jelas, kalau nggak salah, kalau misalnya untuk teori, itu semuanya ada di sini, kecuali kalau analisis ya. Misalnya analisis itu, misalnya saya kasih peta, jelaskan kondisi curah hujan di wilayah A gitu misalnya. Nah ini kan nggak mungkin saya yang analisis, kemudian saya kasih ke kalian. Saya pengennya kalian yang oh ternyata ini kondisinya seperti ini, jadi kreativitas kalian yang dikeluarkan di sana gitu. Saya harapkan sih di awal mungkin nggak masih bingung, jadi masih banyak yang kurang belum dijelaskan gitu misalnya, tapi ke belakang ketika terbuka bahwa oh bagian ini ternyata seperti ini, lama-kelamaan analisis kalian akan jadi lebih kaya gitu sih harapannya. Contohnya analisis itu di sini. Bentar, apa yang ini? Ini saya sih nggak ngasih. Bentar ya, ini meetingnya akan selesai dalam waktu 10 menit, jadi nanti kita ulang lagi ya. saya nggak pakai Zoom yang panjang soalnya.
Oke, jadi contohnya kayak gini, ada peta. Nah, nanti saya nanya, persamaan dan perbedaan antara curah hujan bulan Januari dan Juli. Jadi kalian yang baca, Januari sama Juli bedanya apa? Gitu. Nah, ini silahkan berpikir di rumah. Mudah-mudahan dapat ilham lah kalau misalnya mengerjakan yang kayak gini-gini. Tapi kalian udah semester 6 sih, jadi ya beginilah. Jadi harus mulai menganalisis. Jadi kita nanti tambahkan analisisnya. Oke. Tapi untuk pertanyaan kreatif kayak gini ya saya harus fleksibel ngasih nilai. Saya nggak bisa langsung 20 atau langsung salah, langsung benar, kayak gitu nggak bisa. Jadi saya akan fleksibel ngasih nilainya di sini. Mungkin di awal-awal nggak terlalu masalah, jadi nggak terlalu banyak misalnya yang saya pikirkan, oh harusnya dia juga menjelaskan ini tapi enggak gitu misalnya, tapi nggak masalah, masih saya toleransi karena di awal-awal ya saya kasih, oke, cukup gitu. Tapi kalau di akhir udah sering nih kuliahnya gitu misalnya, tapi analisisnya nggak berubah dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu sama aja, itu ya mungkin ada penalti gitu aja. Karena kejadian seperti itu nggak cuma sekarang gitu. Saya ngajar beberapa semester ya, apa yang mereka ketahui di semester 1 nggak ada perkembangannya gitu begitu terakhir gitu. Jadi saya agak kurang bisa ini sih. Artinya nggak belajar gitu kalau nggak ada perkembangan gitu aja. Oke, kita kan memang sih kita belajar ya memang karena bodoh sih. Maksudnya ya kita nggak tahu makanya belajar gitu kan. Tapi kalau bisa di awal dan di akhir itu ada perkembangan. Jadi awalnya analisanya seperti apa, kemudian di akhir kemungkinan lebih kaya hasil analisisnya. Gitu. Oke, yang itu contohnya. Ini oke, 10 pertanyaan, maksimal 20 poin. Ini tinggal dibaca aja ya. Jadi ini dijawab melalui chat, hanya 5 orang tercepat yang mendapat poin. Kalau jawabannya sama persis gimana, Bu? Saya nggak peduli, nggak apa-apa. Kecuali kalau pertanyaan kreatif ya, usahakanlah dengan bahasa sendiri. Tapi kalau pertanyaannya standar, sepertinya udah ada di teks gitu misalnya, saya kasih teksnya, kemudian pertanyaannya standar, kalau sama juga nggak terlalu masalah. Oke, berikutnya pada saat UTS UAS setiap target diperbolehkan untuk mendapat tambahan poin. Ini kalau kalian perlu sih, tergantung dari nilai keseluruhan kelas. Jadi kalau misalnya rata-rata kalian udah A semua gitu misalnya nilainya, buat apa saya ngasih UTS lagi gitu loh. Jadi kalian UTS-nya tanda tangan aja udah. Oke. Nah, dan di sela-sela mungkin tidak fleksibel, tidak kaku ya, hanya 11 pertanyaan, mungkin lebih. Jadi ini karena cuma 2.100 poin, jadi kemungkinan ada pertemuan yang lebih pertanyaannya, nggak 11 aja. Untuk memastikan kalian 26 orang ini memiliki kesempatan untuk dapat 100 semua. Gitu. Oke. Untuk nilai tugas default itu 70. Nggak ngapa-ngapain, itu 70. Kalian hadir doang, ini. Kalau yang nilai tugas ini. Tapi kalau misalnya mendapat tambahan paling banyak ini 30 ini, silakan buat artikel dengan ketentuan ini dan tidak terlambat. Jadi hari Minggu sebelum pelaksanaan UAS 2359 WIB gitu. Saya lupa UASnya kapan, tapi yang jelas sebelum UAS ya dikumpulnya. Kalau misalnya bagus, tapi kalau misalnya tulisan kalian berantakan, mending nggak usah dikumpul karena balik lagi ke 70 ini. Usahakan tulisannya bagus aja ya, biar nggak percuma gitu bikinnya. Oke, itu untuk nilai tugas. Pustaka ada satu, ini nggak harus yang ini doang. Jadi saya punya banyak pustaka untuk mendukung di sini, termasuk dari internet, dari mana gitu kan. Jadi nggak terlalu kaku ya, harus dari sini doang. Lagian emang kalian bakal baca ini. Daniel Wilkes ini kayaknya seumur hidup deh kalian baca ini Daniel Wilkes ini. Oke. Sampai di situ dulu untuk penilaian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Izin, Bu. Ya, silakan. Ayo, Izin Nurifan. bertanya terkait yang tugas itu, Bu, yang artikel itu berarti ditulis tangan ya, Bu?
Enggak lah, ini udah zaman komputer gitu. Siap. Kamu tulis tangan, bukannya ini ya, apa tuh namanya? Enggak sih. Saya bukan tipe ini ya, tipe kalian harus bisa, makanya kalian harus tulis tangan untuk menghafal gitu sih. Ya, ya boleh juga sih. Kadang-kadang saya kayak gitu. Cuma ini untuk analisis dan prediksi iklim nih silahkan ketik. Siap, Bu. Tapi jangan Terima kasih. plagiat. Plagiat ini gimana? Kalian ngambilnya banyak gitu hanya dari satu sumber gitu. Kalau kalian menggabungkan dari banyak sumber dan kalian sebutkan sumber itu dari mana, itu nggak masalah. Meskipun nggak terlalu original ya, nggak terlalu original, tapi kalian menggabungkan meresume dari banyak sumber, nggak apa-apa. Ketik ya. Izin, siap, Bu. Izin untuk yang tambahan 30 tuh berarti yang memenuhi 100 ya, Bu. 100% nilainya ya, Bu. Untuk 30 poin itu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, tulisan dan tata bahasanya bagus. Nah, kalau kalian misalnya melihat saya nguji kemarin, terutama kalau ujian skripsinya bimbingannya Pak Amir kalau nggak salah, kalian akan melihat itu merah semua. Ininya koreksi saya banyak banget gitu. Karena tata bahasa ini sangat sensitif. Kalau saya agak sensitif dengan tata bahasa. Jadi kalau tulisannya susah dimengerti, ya kemungkinan yang ininya nggak akan saya perhitungkan lagi gitu. Tapi yang penting kalau tulisannya rapi gitu, minimal satu paragraf, satu ide utama lah. Kemudian satu kalimat itu jangan panjang-panjang gitu. Nah itu kemungkinan saya pertimbangkan berikutnya. Yang kedua, tulisannya unik. Jadi kemudian yang ketiga, tulisannya ada kebaruan. Jadi meskipun kamu meresume dari banyak sumber, kamu punya pendapat sendiri tentang apa yang terjadi. Karena jujur aja kalau untuk klimat ya, banyak yang ngomong climate change atau apalah gitu. Tapi begitu menganalisis, dia tidak tidak selengkap pengetahuan orang klimatologi. Jadi kemungkinan kamu bisa menambahkan lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Gitu. Jadi yang ini kebaruan kemungkinan akan lebih besar, lebih gampang dibandingkan dengan keunikan tulisan. Oke. Karena keunikan tulisan ini ya orang yang memang udah sering nulis, udah terbiasa nulis bagus gitu, biasanya dia punya karakter sendiri. Ya gitu. Kalau misalnya 3 ini sesuai selera saya, maksudnya cukup bisa saya terima, itu 100. Nggak harus perfect. Belum tentu perfect. Gitu. 30 itu tidak harus 100, tapi dia memenuhi 3 kriteria ini. Dia unik, dia rapi, kemudian ada kebaruan. Jadi ada kamu menuangkan pendapat di sana. Oke, tinggal 2 menit lagi akan tutup ini ya. Jadi saya ulang lagi ininya, linknya, silakan connect lagi. Saya tutup dulu ya. Saya kirim linknya nanti ke Karisma. Ya, Bu. Chat ini siapa? Cakupan analisis itu apa selain maksimum minimum? Oh, nanti kita pelajari. Oke, ntar ya. Kita bahas kuliahnya dulu.
Oke, 21 orang. Mudah-mudahan sisanya nggak ketiduran ini. Bentar. Oke, Ahmed, Yasir. 25, tinggal 2 lagi. Tadi kita udah sampai di bagian tugas ya. Jadi nilai tugasnya seperti apa. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ada yang nanya, terus selain maksimum minimum apa aja Bu? Tadi sempat saya bilang sih, sedikit tapi. Kalau masih ada rata-rata, setidaknya masih ada distribusinya, masih ada panjang musimnya, musim kemaraunya seberapa panjang, puncaknya ada berapa, lembahnya ada berapa, itu masih banyak yang perlu dijelaskan. Oke, itu dulu. Kalau untuk nilai tugas, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi udah, Nur Irfan udah nanya satu, ada yang mau ditanyakan tentang penilaian dan tugas? Izin Bu, izin bertanya untuk yang pertanyaan rebutan itu Bu, itu dijawab melalui chat Zoom ya Bu berarti? Iya. Nah itu kalau misalnya sinyalnya tidak bagus, berarti kan nggak cepat gitu Bu, gimana Bu? Nanti saya sesuaikan gitu, jadi saya lihat nanti 5 orang gitu misalnya, jadi kesempatan ya, ini masalah kesempatan aja sih. Jadi misalnya saya harapkan sih semuanya dapat kesempatan yang sama dalam hal pertanyaan rebutan ini gitu. Kayaknya setiap satu orang nanti saya kasih maksimal berapa, tapi saya masih ngitung-ngitung poin sih ini. Jadi hitung-hitung poinnya itu nanti setiap pertanyaan rebutan, jadi nanti satu orang perlu berapa sih untuk bisa sampai ke 100 tanpa perlu lebih gitu. Jadi masalah kesempatan. Jadi nanti kalau misalnya internet kalian agak kacau, kemungkinan besar ya dapat gilirannya mungkin terakhir-terakhir gitu. Yang internetnya cepat mungkin di awal-awal. Itu aja. Oke. Siap, terima kasih Bu. Ada lagi? Udah ya, berarti ya, kalau untuk nilai tugas, penilaian udah. Untuk sistem kuliah juga udah. Kalau misalnya untuk praktik, 2 hasil kerja. Nah, untuk praktik, ini setiap taruna akan menjanjikan 2 hasil kerja. Oke. Ntar. Menghasilkan nilai maksimal 40. Oh ya, ini dia. Jadi penyajian termasuk penjelasan dan satu pertanyaan dari dosen, hasil kerja rapi melebihi ekspektasi dosen, dijelaskan dengan teratur dalam bahasa yang mudah dipahami akan mendapat 30 poin. Jika taruna berhasil menjawab pertanyaan yang akan ditambahkan sebesar 10 poin. Jadi totalnya satu kali kerja kalian akan mendapat 50 poin. Kalau misalnya maksimum ya, paling maksimum 50 poin, jadi 2 hasil kerja itu 100. Oke, ini ditunjuk ini juga random juga. Panggil tapi tidak bisa menyajikan hasil kerja mendapat nilai 0. Tapi taruna yang berhasil menampilkan hasil kerja ketika dipanggil namun performanya tidak 100% akan mendapat nilai berkisar antara 21 sampai 39 poin. Oke. Oh, ini termasuk jawaban pertanyaan. Enggak termasuk jawaban pertanyaan. Pertanyaan lain nilainya 10 poin. Oke. Nilai 0. Ini kalau tarunanya hadir ya. Jadi kalau misalnya masalahnya di internet, itu enggak 0, diundur. Nanti yang lain yang ditunjuk. Oke. Jadi setiap taruna akan menyajikan 2 hasil kerja. Nah, setiap pertemuan berapa orang yang menyajikan hasil kerjanya? Ya, tergantung. Oke, sebelum UTS atau UAS. Pokoknya selama perkuliahan nanti semua taruna punya kesempatan untuk menyajikan 2 hasil kerjanya. Entah yang mana. Gitu.
Oke. Ini kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya frustasi kalau ngoreksi laporan kalian ada 26 laporan, kemudian saya koreksi semua gitu misalnya kan. Kalian bayangkan aja satu laporan semester lalu itu Taruna Klimatologi yang semester 7, sekarang semester 8 ini ya. Jadi bayangkan mereka jumlahnya 37 atau 38 orang, jadi 2 kelas itu. Kemudian setiap laporan itu minimal 50 halaman. Jadi saya harus ngoreksi segitu banyak dan saya rasa itu cuma menyiksa diri saya aja, jadi saya coba menggunakan sistem kayak gini. Oke, untuk nilai tugas, mengingat ini adalah praktik, nilai tugas default 70, seperti biasa. Tapi karena kalian kelas klimatologi dan udah semester 6, tambahan nilai tugas akan datang dari pembuatan jurnal. Oke. Jadi jurnal yang dianggap oke, jadi saya rasa dia udah teratur, minimal nggak ada salah ketik, kemudian tulisannya bagus, itu akan mendapat nilai 15. Oke? Ya ini oke, B aja gitu. Tapi kalau jurnalnya berpotensi untuk dipublish, jadi ada hal baru di sana, dan kreatif, dan nulisnya bagus, itu nilai akan menjadi 2 ditambah 20. Jadi ini udah 90, udah A. Oke. Tapi kalau saya rasa ini berpotensi untuk dipublish, kemudian saya koreksi, silahkan publish, maksudnya silahkan submit gitu. Ketika ada bukti submit, saya kasih 30. Karena kalian sudah menyumbang untuk ilmu pengetahuan. Kenapa? Ketika kalian tahu, itu nggak terlalu penting. Tapi ketika kalian tahu dan sudah berhasil menyumbang ke ilmu pengetahuan, entah kalian presentasi, entah kalian memberikan informasi, dan lain sebagainya, ya itu baru saya rasa 100. Tuh. Oke. Nah aja, kalau yang bagian ini kan dia udah berpotensi untuk dipublish. Jadi kalian edit dikit aja, paling tinggal submit 30 gitu, tambahan 10 poin. Ini sama ya deadline-nya dengan yang teori. Sebelum UAS. Oke. Ya, seperti biasa jangan main-main dengan deadline dengan saya ya, karena setelah UAS nanti kerjaan saya banyak gitu. Pasti taruna-taruna yang bimbingan itu biasanya masalahnya baru nongol terakhir-terakhir, karena biasanya mereka mengerjakannya juga kalang kabutnya itu terakhir. Di awal-awal biasanya mereka santai gitu. Jadi biasanya kalau udah mulai UAS itu kerjaan saya udah mulai banyak karena bimbingan. Jadi saya tidak akan berurusan dengan ini lagi gitu. Oke. Ini catatan kode untuk saya aja sih. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, silahkan. Sabit. mohon izin bertanya Bu, terkait artikel sama jurnal itu, apakah dikumpulkannya hanya pada saat sudah final selesai atau misal boleh di tengah jalan minta koreksi dari Ibu gitu? Nah, syukurnya sih kalau saya sebelum UAS, jadi kalau yang paling tepat sih sebelum UTS, itu waktu saya masih sedikit lebih longgar. Karena biasanya anak-anak bimbingan itu mereka nggak ngerjain sebelum UTS, biasanya jarang-jarang tuh bimbingan kalau sebelum UTS. Setelah UTS itu baru kalang kabut biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian nyetor sebelum UTS, saya anggap itu cuma percobaan aja. Jadi saya koreksi, nanti kamu boleh mengkoreksi itu, kemudian disetor balik, hasilnya lebih bagus, itu nggak apa-apa. Oke, jadi saya kasih kesempatan koreksian 1 kali lah. Oke, tapi harus belum UTS ya nyetornya, karena setelah UTS itu biasanya bimbingan saya yang ngambil alih waktunya soalnya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Mohon izin bertanya Bu. Oke, Dor. Terkait jurnal ini Bu, yang untuk teknis penyubmitan ke publisher itu gimana Bu? Kan jadi kan belum tahu gitu teknis langkah-langkahnya Bu. Ini saya nggak bisa kasih tahu kenapa, karena biasanya tiap publisher itu beda caranya. Oke, tiap publisher itu aneh-aneh caranya. Ada yang cuma langsung jurnal aja masuk, ada yang misalnya ada tahapan apanya. Saya nanti kasih link aja deh. Yang jelas ada beberapa yang jurnal nasional itu contohnya jurnal dari HAGI, himpunan
Ahli Geofisika Indonesia, kemudian jurnalnya UGM, jurnalnya IPB, jurnal BMKG, kemudian ada dari jurnalnya untuk environment, ini Universitas Udayana juga ada, atau kalian nyari sendiri juga nggak masalah, beberapa link nanti saya coba kumpulkan. Dan tiap submit itu satu, formatnya beda, jadi setiap jurnal itu memiliki format masing-masing. Dua, nanti kalian biasanya harus register seperti biasa lah, kayak bikin Facebook gitu, nanti disuruh upload, selesai, yang penting submit aja sih. Submit, nanti setelah selesai submit, itu nanti biasanya ada keterangan di email bahwa Anda sudah submit ini, gitu. Biasanya. Atau misalnya ketika akhir submit, udah ada keterangannya. Itu aja yang dikirim ke saya, keterangannya itu. Nah, setelah submit, kalau kalian mau lanjutkan sampai publish, biasanya nanti akan direvisi. Jadi dari jurnalnya itu ngirim email ke kalian bahwa dari reviewer nilainya seperti ini, nanti perlu direvisi bagian apanya, kalian revisi lagi, kemudian submit lagi. Kalau udah deal, biasanya dikasih keterangan bahwa jurnal Anda sudah bisa sudah akan dipublish pada tanggal sekian. Tuh prosesnya. Oke. Gimana? Saya nggak bisa menjelaskan semuanya karena memang prosesnya itu nanti keterangannya ada di web tempat kamu submit itu. Jadi kalau saya jelaskan di STMKG itu kayak gini gitu, tapi tempat lain kan beda. Oke. Izin Bu, berarti yang untuk nilai 30 itu tidak harus sampai di ACC ya Bu? Kan biasanya ada jangka waktu untuk di ACC. Enggak, cuma di submit aja kok. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, sampai submit aja, nggak perlu sampai ACC lah. Oke. Tapi kalau kalian udah terlanjur submit sih biasanya kalau nanti ada reviewer, biasanya akan kalian publish juga. Oke. Tapi memang untuk dia mempublish itu ada waktunya, cuma submit aja yang saya minta kok. Ada lagi yang mau ditanya? Mohon izin Bu. Ya, Asma. Izin bertanya Bu, terkait tugas jurnal. Untuk jurnal yang berpotensi untuk dipublish itu apa semua jurnal dari kami berpotensi atau itu berdasarkan kelayakan dari penilaian Ibu? Berdasarkan penilaian saya. Jadi nanti ada jurnal yang nilainya B aja, menurut saya. Kembali lagi ini menurut saya ya. Mungkin yang lain kalau kalian kasih ke orang lain mungkin akan beda penilaiannya. Kemudian ini kalau yang layak publish, kalau menurut saya sih, pertama bahasanya itu sudah benar semua, nggak ada salah ketik, kemudian runtutan analisisnya jelas, metodologinya jelas, hasil yang disampaikan juga jelas, ada hubungan satu sama lain, kemudian jurnal-jurnal yang disitasi itu juga baru dan memang terkait gitu. Apalagi ya, kesimpulan yang dihasilkan juga menunjang ilmu pengetahuan gitu. Jadi segitu. Tapi kalau misalnya tugas kalian hanya untuk menyelesaikan tugas gitu, biasanya sih salah ketiknya banyak biasanya. Kemudian formatnya tidak teratur. Setelah itu hasil analisisnya tidak mendalam. Itu B aja kalau yang itu. Jadi itu akan tambahan poin 10 aja, B aja. Kalau saya. Tapi kalau memang runtutannya bagus, kemudian hasil analisisnya mendalam, itu saya anggap berpotensi. Oke, itu kriteria saya ya. Kalau misalnya kita ngomong potensi, semua orang berpotensi kok. Semua tulisan berpotensi, bahkan tulisan yang cuma ada satu kata aja berpotensi gitu. Tapi batas potensi yang saya pakai itu. Oke? Baik, terima kasih Bu. Nah, ada lagi? Kita cuma ngomongin kuliah kok hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan siapkan minggu depan ya. Jadi saya nggak akan ngasih materi oral. Saya cuma ngasih materi di dalam teks seperti ini. Oke? Kalian baca, jawab pertanyaannya atau kerjakan tugasnya. Ketika saya ngasih, biasanya minggu depannya sih baru saya tanyakan gitu. Jadi saya biasanya akan ngasih, sekarang misalnya pertemuan pertama, saya ngasih sampai pertemuan 2. Nanti pertemuan 2 saya kasih pertemuan 3. Gitu. Jadi kalian punya waktu seminggu untuk membaca, sekaligus menanyakan apa sih yang perlu dikerjakan, dipraktekkan gitu, biar jelas.
tidak ada ini ya materi oral ya, karena saya nggak terlalu suka kasih kuliah online yang menghabiskan waktu kemudian kalian tidur gitu misalnya. Lebih baik kalian baca aja ketika kalian mood baca. Ketika kita pertemuan kayak gini, kita diskusi aja. Jadi kalian udah mulai sistemnya kayak ini nih, kayak peneliti atau kayak mahasiswa S2. Kalau saya dulu S2 di Jerman gitu misalnya, kalau saya bimbingan ya kayak gini. Saya dikasih materi dulu tas gitu kan. Minggu depan progres gitu. Datang hanya untuk diskusi, menjelaskan bahwa saya menyelesaikan ini. Dikasih materi lagi, baca sendiri, kemudian progres minggu depannya lagi, kayak gitu. Oke? Ya profesional dikit lah. Oke. Ada yang mau disarankan, punya saran, punya pertanyaan, silahkan saya buka lagi. Izin Bu, izin bertanya. Untuk nilai UTS dan UAS tadi kan dari dua hasil praktik ya Bu, presentasi hasil praktik itu. Nah, itu untuk pembagian nilai untuk UTS dan UAS-nya itu bagaimana, Bu? 7 pertemuan pertama itu UTS, 7 pertemuan setelah UTS itu untuk UAS. Berarti satu hasil kerja itu untuk UTS, satunya lagi untuk UAS begitu, Bu? Enggak. Sebelum UTS itu ada 2 hasil kerja, setelah UTS ada 2 hasil kerja lagi. Berarti totalnya ada 4 hasil kerja selama dalam sampai 1 UTS semester. itu. Baik, terima kasih, Bu. Nanti acak aja lah saya nanyanya. Lagian hasil kerja kalian nggak akan ribet-ribet banget. Ini kita cek aja ya yang pertama nih. Ini untuk yang bakal saya tanyain nanti sih pada saat pertemuan 2. Apa sih yang saya tanya ini? Bikin gini doang. Jadi bikin peta lokasi stasiun gitu. Jadi saya nanti tanyakan, coba perlihatkan gitu peta lokasi stasiunnya gitu kan. Udah diperlihatkan, saya akan tanya lagi pertanyaan lain mungkin. Kamu tahu nggak stasiun A di mana gitu misalnya? Atau ini pasti pusing nih kalau gini. Nggak, saya nggak nanya kayak gitu. Saya akan nanya lebih ke analisis sih. Contohnya, bagaimana menurut Anda tentang kerapatan stasiunnya? Gitu misalnya. Contohnya. Apakah ada pulau yang kurang stasiunnya, atau ada pulau yang yang kelebihan stasiun dan lain sebagainya. Lebih ke arah situ sih pertanyaannya. Jadi ya silahkan kreatif aja. Kan sekarang udah semester 6, apalagi klimatologi kan. Nah itu. Terus mungkin saya tanya, benar apakah jumlah stasiun di Kalimantan sekian itu bisa disamakan dengan jumlah stasiun di Jawa gitu misalnya. Nah, di Kalimantan cuma di sini gitu. Di Jawa kan banyak gitu. Apakah Jawa emang harusnya banyak stasiunnya atau gimana? Alasannya apa? Kayak gitu. Oke. Nih bikin meja. Jadi kasih lihat petanya seperti apa. Nanti saya tanya satu hal, selesai. Oke. Kalau yang kedua itu kayak apa ya? Saya lupa yang kedua saya ngasih apa sih. Yang kedua, membaca. Ini untuk teori sih, ini untuk teori. Yang kedua, ini mungkin pada saat teori aja saya tanyakan ya. Yang ini, yang kedua, download data hujan, histogram. Mungkin nanti ada satu. Coba kasih lihat histogramnya kayak apa. Gitu. Kemudian saya nanya satu hal. Mungkin yang giliran berikutnya udah bikin panjang yang zoom mana gitu misalnya. Ada yang bikin yang di Jawa gitu misalnya kan. Oke. Di Jawa saya mengerjakan ini gitu misalnya kan. Panjang musim hujannya berapa lama, panjang musim kemaraunya berapa lama. Bisa perlihatkan hasilnya gitu. Dan mungkin yang berikutnya saya nanya rata-rata klimatologis bulanannya seperti apa. Oke? Jadi banyak yang bisa saya tanyain per orang ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang tadi udah cukup belum penjelasannya? Mohon izin bertanya lagi, Bu. Oke, silahkan Nur. Yang jurnal itu, Bu, yang nilai 30 kan sebenarnya sama-sama ya, Bu, berpotensi untuk dipublish, cuman yang membedakan di koreksinya, Bu. Nah, faktor apakah yang bisa membuat jurnal itu dikoreksi atau tidaknya, Bu? Siap, terima kasih, Bu. Oh, banyak.
Tenang aja kok, kalau kalian sendiri yang bikin, kalian sendiri yang mengkoreksi tulisan kalian, ketika kalian kasih ke orang lain, pasti ada koreksinya. Ya, kecuali kalau kalian udah perfect banget gitu ya. Biasanya ada koreksinya. Kalau misalnya yang berpotensi ini menjadi terkoreksi gitu, koreksinya biasanya jatuh di mana? Biasanya jatuh di analisis. Jadi biasanya akan saya tambahkan, tambahkan analisis ini dan bandingkan dengan jurnal A gitu misalnya, atau bandingkan dengan jurnal B gitu. Mungkin metodologinya kurang jelas, saya akan kasih saran, ini metodologinya tolong lebih diperdetail gitu, detailnya lebih bagus, atau mungkin di bagian latar belakang itu agar lebih kuat, mungkin tujuannya akan saya kasih saran, atau mungkin ada beberapa jurnal yang saya suruh dimasukkan juga ke dalamnya gitu. Itu sih. Jadi koreksinya nggak banyak kan sebenarnya. Ya kalau analisis mungkin banyak gitu. Tapi biasanya kalau saya rasa udah berpotensi, biasanya di analisis juga nggak terlalu banyak. Bedanya kalian nambah kerjaan lagi, jadi ngoreksi lagi gitu. Sebenarnya punya kalian udah bagus, tapi terkoreksi lagi. Dan kemudian submit ini kan juga makan waktu gitu ya. Jadi adalah nilai di sana gitu. Kalian berusaha untuk menyumbang kepada ilmu pengetahuan gitu, nilai yang patut diacungi jempol. Udah ya? Oke, sampai di sini jelas, udah sampai nilai tugas nih. Nah, yang berikutnya, saya harapkan kalian nanti bikin list, jadi satu kelas itu tolong jelaskan kondisi internet di tempat kalian gitu. Jadi bikin aja Excel-nya lah, si A gimana, si B gimana, si C gimana gitu. Atau bikin ini Google Spreadsheet-nya kan bisa diisi sendiri-sendiri gitu kan. Tuh nanti kasih tahu ke saya. Atau mungkin bisa aja sih lapor aja berapa orang yang kira-kira nanti bisa aja internetnya bermasalah di tengah jalan. Gitu. Kenapa saya butuh itu? Orang-orang ini akan saya utamakan untuk mendapat pertanyaan terlebih dahulu. Oke? Jadi kalau kalian misalnya mau bohong, saya pengen dapat pertanyaan duluan gitu misalnya, Bu, internet saya bermasalah gitu nggak apa-apa. Silahkan aja. Oke? Nanti saya minta laporannya ya, nanti lewat Karisma aja mungkin ya. Siap, Bu. Oke. Ini sorry aja sih, saya langsung WA Karisma aja. Ini detailnya gini kayak gitu. Kan sesama cewek, jadi lebih inilah ya. Siap, Bu. Sama ceriwisnya, jadi lebih enak lah ngobrolnya gitu. Oke. Dah itu kita bahas ke teori sekarang. Teori yang pertama, pengetahuan dasar-dasar analisis. Nah, khusus untuk ini, pertanyaannya, sebentar, nanti saya upload di Google Drive update-nya. 11 pertanyaan ini akan saya tanyakan pas praktek ya. Jadi 2 hari lagi. 2 hari lagi saya tanyakan. Gampang sih ini proses pengumpulan data yang dilakukan oleh BMKG. Dulu yang ngajar ini apa tuh namanya? Informasi meteorologi, pengelolaan informasi meteorologi siapa sih? Saya ya, bukan? Iya, Ibu. Iya, Bu. Oh ya, saya berarti. Ya seenggaknya tahu lah ini kan, pengumpulan data yang dilakukan BMKG. Catat layanan iklim apa saja. Ini mah kalian tinggal masuk kemudian screenshot seperti yang saya buat di ini. Bahkan jawabannya udah ada di praktek kayaknya, 1 sampai 5. Tapi yang ini nomor 6 sampai 11 ini ada di teks ini. Tinggal dijawab aja. Oke, nanti dicari dalam teks ada kok. Beda akurasi dan validitas. Checklist apa yang perlu diikuti agar lebih efisien dalam menganalisis. Untuk yang tadi nanya, nih kita lihat ya. Yang tadi nanya apa aja Bu selain maksimum minimum? Nih checklistnya. Pola dan tren. Polanya seperti apa? Ada berapa puncak? Apakah dia polanya sinusoidal? Apakah polanya garis lurus? Apakah polanya logaritmik? Oke. Kemudian tren. Kalau misalnya kalian punya analisis time series itu kan naik turun. Tapi ada trennya nggak?
kecenderungan dia bakal terus naik gitu. Apakah tren, pola, dan kesimpulan masuk akal? Jadi trennya, apakah trennya itu ada jawabannya nggak, kenapa itu terjadi, atau polanya sesuai nggak dengan teorinya. Tapi kalau nggak sesuai dengan teorinya, ya kalian bisa bilang nggak sesuai dengan teori gitu. Santai. Clustering, jadi ini, kalau kalian punya peta, nanti dikelompokkan, mana yang wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan tinggi gitu misalnya. Mana wilayah yang curah hujannya rendah, pengelompokan. Bahkan di time series ada pengelompokan. Misalnya periode hujan, itu pengelompokan juga. Periode kemarau, itu pengelompokan. Oke, hitung kejadian-kejadian penting atau serupa. Ini termasuk ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai yang menonjol, itu. Kemudian frekuensi dan kejadian berulang. Apakah berulang gitu terus? Itu bisa termasuk dalam analisis. Kontras berikutnya. Dan perbandingan. Biasanya ada 2 peta gitu, bedanya apa sih? Persamaannya apa sih? Kejadian-kejadian unik. Kejadian tidak biasa. Misalnya suhu 40 derajat di Bali gitu kan, nggak mungkin itu biasanya terjadi. Ben, ternyata terjadi, itu bisa dimasukkan. Meskipun belum ada keterangannya, ya bilang aja, ada kejadian seperti ini gitu. Faktor tersembunyi. Nah, ini yang sering terlewat. Pasti sering terlewat. Faktor tersembunyi contohnya kalau kalian melihat pola hujan, faktor tersembunyinya bisa jadi pola monsunal. Itu faktor tersembunyi. Jadi kita nggak ngomong hujannya, tapi malah kita ngomong angin gitu kan. Itu faktor tersembunyi. Itu pola monsun. Kemudian kita nggak ngomong hujan, tapi kita malah ngomong ESST gitu. ENSO dan IOD. Oke. Kemudian kita nggak ngomong hujan, tapi kita malah ngomongin cyclone gitu misalnya. Itu juga faktor tersembunyi. Ini tergantung dari pengetahuan kalian, kembali lagi. Dan masing-masing ahli, ya untuk faktor yang tersembunyi ini masing-masing ahli yang harus ngomong. Ini mungkin sekarang pakai AI, pakai AI mungkin udah mulai bisa, tapi secara umum masih menggunakan otak manusia lah kalau yang ini. Oke, catat hubungan antar variabel menggunakan matriks, scatter plot, metode lain gitu kan, hubungan. Berikutnya rantai logika dari bukti-bukti yang ada. Terakhir koherensi konseptual dan teori melalui ini. Nah yang ini sih hasil akhir dari yang di atasnya. Bisa lihat banyak kan yang perlu dianalisis? Nggak cuma max min doang gitu. Oke, silahkan dibaca. Oh analisis iklim ini dari yang udah saya tulis di semester sebelumnya, jadi agak gampang lah. Untuk kualitas data nanti bisa dibaca ya. Oke, nanti saya update di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa tahu ada yang udah baca nih. Saya harapkan udah baca dulu. Jadi saya harapkan nanti ketika pertemuan 2, teks untuk pertemuan 2 udah terbaca dan diskusinya saat itu. Kita cuma diskusi dan jawab pertanyaan. Kalau lewat ya udah lewat, nggak usah dibahas lagi. Yang lalu biarlah berlalu gitu. Nanti kalau kalian perlu cari lagi gitu aja. Ada yang mau dibahas untuk materi? Siapa tahu ada yang udah baca? Banyak ya? Enggak nih kayaknya. Kayaknya kalian belum ada yang baca sih. Udah ya, baca dulu aja ya. Nah, saya mau nanya nih, kalian perlu dikuliahi lagi, apa cuma mau baca doang? Kalian, kalau saya sih baca, kemudian kalian, udah cepet banget ya, 40 menit itu ya. Kita sampai jam berapa sih ininya, kuliahnya? Sampai jam 3, Bu. Sampai jam 3, berarti masih 45 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya nggak akan selalu 90 menit ya. Nggak, tergantung kalau misalnya udah selesai, ya udah kita selesaikan aja gitu. Karena saya udah kasih materi, kalian baca materi ini aja mungkin udah habis waktunya sebenarnya. Untuk yang praktik,
Ini bisa diselesaikan 2 hari lagi nggak yang ini? Yang peta. Bisa diselesaikan 2 hari lagi nggak yang ini? Peta seluruh Indonesia untuk stasiun-stasiunnya. Kayaknya belum ya, udahlah, pertemuan 2 aja deh. Ekspresi kalian soalnya udah ini soalnya. Udah hanya tersenyum pasrah gitu, jadi ya agak susah saya ngomongnya. Oke, yang ini cuma pembahasan dari nomor 1 sampai 5, kemudian untuk praktik. Ini saya kasih penjelasan di sini. Pertama, update ya, karena nanti akan ada beberapa modul yang akan saya pakai. Pertama, Matplotlib. Ini udah saya kenalkan sih kayaknya sebelumnya, Matplotlib. Untuk visualisasi data, mulai dari bikin streamline, bikin peta, bahkan bikin histogram, bikin diagram garis. Meskipun diagram garis dan histogram ini bisa pakai Excel ya, nggak terlalu masalah, pakai Excel juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau pakai Matplotlib nggak apa-apa. Cartopy ini kalau misalnya mau bikin peta dasar, tapi bisa pakai yang lain juga. Di pertemuan 3 saya pakai yang lain, jadi bisa menjadi salah satu salah satu tambahan pengetahuan lah. Dan yang terakhir, kalau untuk ini Plotlib ini untuk modul, nanti akan ada scikit-learn, kemungkinan besar. Karena saya sedang pelajari apakah semuanya masuk nggak di sana gitu, scikit-learn. Itu mungkin kita pakai setelah UTS, jadi mungkin ada modul yang belum kalian install, ya install dulu. Yang berikutnya untuk software, kita cek dulu, ntar saya stop dulu ya. Untuk software di Drive, oke. Drive. Ini, oh ya, ada buku-buku meteorologi kalau kalian mau baca. Analisis dan prediksi iklim, materi. Di sini ada data, jadi data untuk pertemuan 3 udah saya kasih, tapi kalau bisa ya kalian tahu cara download datanya lah. Kemudian berikutnya untuk pendukung lainnya, ini ada Climate Data Operator, CDO. Jadi CDO ini bisa kalian pakai untuk ngerata-rata, untuk ngitung EOF, banyak. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita bisa kondisional, select one field, kemudian ada juga perhitungan-perhitungan statistik, kemudian ada perhitungan korelasi, regresi, EOF, interpolasi. Kalau ada interpolasi berarti kalian bisa remap. Jadi kalian bisa downscaling. Jadi ini mungkin nanti akan dipakai, mungkin. Biasanya kalau komputasi kalian yang ngajar Pak Rista biasanya dikasih ini, CDO. Tapi karena Pak Suandi mungkin enggak, jadi nanti kalian coba install. Itu dulu untuk modul dan software. Software lain yang mungkin kalian pikirkan akan pakai, yang sering saya pakai sih, NCView dan Panoply. 2 itu, tapi nggak harus dipakai, jadi Python aja cukup. Untuk data, oke, untuk data kita lihat data dari ECMWF yang pertama. Soft. Oh ya, dulu pernah saya ajarin untuk download BMKG Shop nggak? Nggak ya? Siap, bisa Bu. Bisa kan? Nah, BMKG Shop. Kemudian dari PSD NOAA. Ini Copernicus. Saya harapkan hari ini kalian bikin akun di sini. Karena ini banyak sekali datanya untuk Copernicus. Di climate copernicus.eu ini banyak nih datanya di sini, dan saya juga ambil curah hujan dari sini juga kemarin. Oke. Kemudian dari PSD NOAA lah ya, PSD NOAA. 3 itu aja sih, BMKG Shop, PSD NOAA sama ECMWF. Kalau NOAA kan nggak harus bikin akun, kecuali kalau kalian misalnya ambil data kualitas udara kayak gitu mungkin perlu akun. Tapi yang ini untuk ECMWF kalian harus punya akun, dan verifikasi akunnya lama.
Saya kalau nggak salah terakhir ketika saya bikin akun itu 2 minggu itu baru selesai akunnya. Jadi untuk di awal-awal saya masih support pakai data, tapi mungkin terakhir-terakhir mungkin kalian download data sendiri, jadi silahkan bikin akun di sini. Oke. Modul 3, 2 sih, yang paling inti, Matplotlib sama sklearn. Mungkin kita lihat aja pas UTS kayak gimana. Untuk data ada 3, BMKG SOP, ECMWF, dan PSD NOAA. Oke, itu praktek. Nah, gimana kalau sampai di sini aja? Jadi saya kasih waktu kalian untuk membaca, mulai dari teori dan prakteknya. Nanti untuk 2 hari lagi untuk praktik, kita udah langsung diskusi apa masalah yang kalian temui ketika praktik. Atau ada yang membingungkan ketika teorinya juga silahkan ditanyakan. Oke? Atau mau diperpanjang lagi sesinya? Atau ada ide kita mungkin pakai Google Meeting aja seperti biasa kayak kemarin-kemarin itu, jadi nggak ada batas waktu. Boleh Bu, pakai Google Meet Bu. Oke, pakai Google Meet aja ya berarti ya. Ini cuma percobaan aja sih pakai Zoom. Oke, pakai Google Meet. Yang lain setuju nggak? Kalian kalem-kalem banget sih. Kita kan udah kenal lama, gitu bercanda dikit lah. Nggak usah serius-serius gitu. Oke. Setuju. Oke, biar nggak usah 2 kali ya kita ininya. Oke, masih 2 menit. Saya kasih 1 menit lah untuk nanya lagi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai di sini. Untuk bukti absensi juga udah ada, jadi saya nanti absenkan aja langsung di Sinmasnya. Biasanya kalian pakai kode atau diabsenin langsung sama dosen sih? Kalau saya biasanya absenkan langsung aja. Soalnya saya bisa langsung select all, enter, selesai. Kalau Farista pakai barcode, Bu. Barcode. Oke lah. Oke, udah less than a minute ya. Bentar lagi akan di stop. Saya selesaikan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ngomong lagi pas praktek yang jamnya lebih panjang. Dan kita pakai Google Meet nanti. Oke? Terima kasih Bu. Kalau ada Terima kasih, keluhan Bu. nanti di praktek ya. Baca-baca lagi ininya masalah ketentuannya. Nanti kalau ada keluhan kita bisa diskusikan lagi. Oke, selamat siang. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, sehat selalu ya. Jaga kesehatan. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Kan di sini. Terima kasih Bu.